إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن لا قدر ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال أيضا يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين قل بعبادة الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم al-iman yajidu wa yangkus jadidu imanakum sadaqallah wa sadaqar rasul karim. Para sesepuh bini sepuh dan para ustaz, para guru-guru kula bil khusus beliau Bapak Haji Dono, juga untuk semuanya wah nisin matur Masya Allah beliau Pak Dirwan ini la quwata illa billah bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman. Jamaah yang mulia, semua orang itu ingin bahagia, semua orang ingin sukses, semua orang ingin selamat, semua orang ingin tenteram tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Nah, sementara Allah SWT telah menetapkan kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, ketentraman itu dalam amal agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dilakukan, diterima oleh beliau baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, meskipun misalkan di dunia ini hidupnya montang-manting dalam segi ekonomi misalnya, tetapi kalau dia punya iman yang benar, iman yang lurus, selalu mengikuti amal agama yang sempurna, insya Allah orang itu sukses. Sukses dunia, sukses akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, tentram dunia, tentram akhirat. Yang perlu kita kenal, kita pahami, dan barangkali hanya menghangatkan, dunia ini maaf bukan tujuan, tapi hanya mampir ngombe. Banyak ustadz, banyak sesepuh ngendika yang namanya istilah meninggal dunia. Memang dunia itu ditinggal. Yang namanya meninggal dunia itu benar-benar ditinggal. Yang dibawa apa? Ya hanya amal. Ini yang perlu kita tanamkan di benak hati kita selaku yang oleh Allah telah dikaruniai nikmat iman dan Islam. Dan namanya kebenaran dan dibenarkan oleh semua orang, yaitu apa? Yang namanya kematian itu. Gitu, oke. Ini benar dan dibenarkan oleh semua orang. Yang namanya pejabat, pangkat, apapun lah, itu ditinggal. Bagaimana ditinggal? Kemarin Masya Allah menjelang Ramadan itu dari sahabat karib yang dekat paling dekat ada 4 orang yang maaf meninggal dunia. Alhamdulillah kita di Ramadan ini betul-betul anugerah nikmat Allah yang luar biasa, yang sehingga baginda Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat 2 bulan minimal, ya, Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balighna ila Ramadan. Memang Ramadan itu momentum ataupun event yang benar-benar mulia benar. Bagaimana tidak mulia? Man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu
mata qaddama min danbi, atau dimantapkan lagi man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Ning wadene ya masyaallah. Kalau injangno kaula wasul kalian boleh Pak Mufti. Lah kok ning dalan ngono kok santai sekali dengan udut. Askabul udut. Maka nyen ngapunten, ketika kita teringat nyen ngapunten nggih, ini pasti materi ini sudah tapi kita ini benar-benar untuk memantapkan betul tatkala kita ketemu Ramadan ini. Kan ada sering kita dengar celaka ketika ini pun Jibril yang telah makhluk disucikan Allah dan sekali diaminin oleh suatu orang yang sangat maksum, sangat suci, mengamini tentu doa ini pasti dikabul oleh Allah. Siapa orang yang dilaknati oleh Allah? Seseorang yang ketika ketemu bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Berarti itu nyepelekke adanya momen event Ramadan. Prihatin betul. Saya sampai tadi sepulang beliau Pak Mufti itu maunya membenahi, kebetulan pas libur karena beliau ngutek-ngutek son di masjid saya. Endalnya di Tepul temen diajak ke Seragen, Karanganyar, sampai saya ngasar terlambat juga gitu. Itu betul Pak. Indonesia itu memprihatinkan ya. Katanya mayoritas Islam, tapi kok kebanyakan kita berjalan di sepanjang jalan tuh enenge wong warung tur ya rame. Nek dikaitkan dengan dilaknati orang yang ketemu bulan Ramadan tapi tidak terampuni oleh dosanya. Berarti siapa? Orang yang meremehkan, nyepelekke bulan event Ramadan yang Allah sudah jauh-jauh hari digelar sebegitu dahsyatnya. Belum lagi tatkala ini saat ketika kita keluar di jalan itu, siapa yang benar-benar menegakkan sholat qiyamul lail, sholat Ramadan ini. Ini ya Ramadan yang begitu dahsyat, begitu iming-iming tawarannya tidak direspon. Lah di luar Ramadan kayak apa nanti? Pertanyaan ini kayak apa? Maka jamaah yang mulia, Masya Allah saya matur nuwun dipun timbali beliau Pak Dirman. Ini ada mabit bla 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 bla. Wah, aku iso melu ora ya. Alhamdulillah aku ketemu beliau. Sangat senang dan masyaallah lagi la ilaha illallah. Masyaallah. Maka jemaah yang mulia, selanjutnya barangkali nyon ngapunten tak terasa Ramadan cepat sekali. Ini hari keberapa? Hari ke-13. Berarti Ramadan tahun 2005 ini tinggal 17 hari. Tinggal 17. Sik 17. Kalau sik 17 ki rasane beban gitu. Nek tinggal 17 hari, terus seberapa hasil yang kita raih selama 13 hari ini? Kira-kira, maaf nyon ngapunten, kita introspeksi. Salat nyon mangoten, salat wajib 5 waktu kita ini selama 13 hari, introspeksi, pernahkah ketinggalan takbiratul ula daripada salat dari imam? Introspeksi. Karena bulan peningkatan, bulan yang namanya event yang sangat mulia. Jangan sampai disia-sia. Bagaimana kok tidak direspon, tidak kita agendakan? Kan kita sering dengar ya, amalan yang wajib dilipat gandakan, tentunya harus semangat. Makanya yang ngapunten, beliau sering bahwa kita rombongan ini, jamaah ini sholatnya di atas. Saya pegang itu karena perintah imam. Tadi kajian sore juga yang namanya peristiwa
perang Uhud dan lain sebagainya itu kan. Dan maaf kalau saya di sana itu mesti ngempet itu. Dalam arti itu mesti wudune ya uyuk-uyuk kesusu, ora kesikot. Belum lagi saya masih ketinggalan takbiratul ula imam, otomatis. Tapi saya ingin menjaga kalau di atas karena sudah sepakat entah itu 4 orang atau berapa orang. Dan ini dalam rangka untuk menjaga takbiratul ula imam kita. Monggo kita introspeksi selama 13 hari ini sudah berapa kali atau kita masih istiqomah memegang itu. Dan selanjutnya juga sholat rawatib yang mengiringi sholat-sholat sunnah, mengiringi sholat wajib. Meskipun maaf sudah tarwih jangan diabaikan. Harus tetap sempurna. Rakaat fajri juga jangan sampai disia-siakan. Kenapa? Dilipat gandakan sampai sekian kali dibanding hari-hari biasa. Nah, harapan kita itu bisa menghantarkan, jadi penopang, jadi penyemangat, motivasi, pendorong untuk bulan-bulan di luar Ramadan yang sehingga ketemu Ramadan besok nanti kita masih kayak kita Ramadan. Maunya Allah, maunya Rasulullah sebegitu. Misalkan seperti sholat itu Masya Allah, di samping awalu yukasabu abdu yang makna ila akhir, itu sholat itu harus dilaksanakan dengan khusyuk dan khudu. Minimal secara teori itu ya dengan konsentrasi batin, juga merendahkan diri dan Allah secara waktu durasi. Mungkin maaf 1 kali sholat subuh itu 2 rakaat, bisakah kita melakukannya dengan penuh konsentrasi tanpa kecampur yang lain dari takbir awal sampai salam? Monggo kita masing-masing terus. Nah, selebihnya namanya khusyuk dan kudu itu kita juga mendawa ketaatan waktu sholat ini kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Di sana dalam sholat ada baca Quran, ada zikir, ada memuja Allah, ada istighfar. Nah itu maka nyono apunten matur sangat nuwun, kemarin dibekali namanya buku saku namanya nama satu zikir pagi dan petang ini, Masya Allah, ini melanjutkan daripada sholat kita. Sebadan tubuh sholat dan salam tentu tidak henti untuk selalu juga kita aturkan kehadiran Allah. Semoga senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, melebarnya juga kepada kerabat, sahabat, keluarga dan pengikut setia yang istiqomah dan termasuk kita. Kalau kita makatan cukup. Jadi salawat ini harus karena Allah dan Rasul malaikatnya juga selalu bersalawat. Makatan ingkang saged kula aturaken ingkang leres saking Allah, lepatipun saking Allah kathah matur kathah lewat nyuwun gunging pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.